Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Aris Prasetyo, NIM 230913870016. Di sini saya akan mempresentasikan makalah mengenai faktor daya dan pengaruhnya dalam sistem kelistrikan. Untuk dosen pengampunya sendiri ada Bapak Widi Aribowo STMT. Lanjut kita ke daftar isi. Ada bab 1 pendahuluan yang isinya ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Lalu di bab 2 pembahasan ada pengertian faktor daya, sifat faktor daya, jenis-jenis faktor daya, perbaikan faktor daya, dan penyebab rendahnya faktor daya. Di bab ketiga ada penutup, yaitu ada kesimpulan dan saran. Masuk di bab 1 pendahuluan latar belakang. Faktor daya adalah perbandingan antara daya aktif yang digunakan untuk melakukan kerja dengan daya semu dalam suatu sistem kelistrikan. Faktor daya yang baik menunjukkan efisiensi penggunaan energi listrik, sedangkan faktor daya rendah mengindikasikan adanya daya reaktif yang tidak menghasilkan kerja nyata, tetapi tetap membebani jaringan listrik. Faktor daya yang buruk dapat menyebabkan peningkatan arus dalam sistem, rugi-rugi daya yang lebih besar, serta penurunan efisiensi peralatan listrik. Dalam skala besar, faktor daya rendah dapat mengakibatkan penurunan kapasitas distribusi dan transmisi listrik, sehingga penyedia listrik seringkali mengenakan biaya tambahan untuk konsumen dengan faktor daya rendah. Oleh karena itu, perbaikan faktor daya melalui penggunaan kapasitor atau peralatan koreksi faktor daya lainnya sangat penting untuk meningkatkan efisiensi sistem kelistrikan dan mengurangi pemborosan energi. Selain itu, peningkatan faktor daya juga berdampak pada umur peralatan listrik yang lebih panjang, mengurangi risiko panas berlebih pada kabel dan transformator, serta memastikan stabilitas tegangan dalam jaringan listrik. Dengan menerapkan manajemen faktor daya yang baik, industri dan rumah tangga dapat menekan biaya listrik, meningkatkan kendala sistem, serta mendukung keberlanjutan energi dalam jangka panjang. Lalu masuk ke rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa pengertian faktor daya? Kedua, sebutkan dan jelaskan sifat faktor daya. Ketiga, sebutkan dan jelaskan jenis faktor daya. Keempat, bagaimana cara untuk perbaikan faktor daya. Kelima, apa yang menyebabkan rendahnya faktor daya. Lalu ada tujuan. Adapun tujuan dari makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui faktor daya. Yang kedua, mengetahui sifat faktor daya. Ketiga, mengetahui jenis-jenis faktor daya. Keempat, mengetahui cara memperbaiki faktor daya. Dan kelima, mengetahui apa penyebab rendahnya faktor daya. Lalu masuk ke bab 2 pembahasan. Yang pertama ada pengertian faktor daya. Faktor daya adalah perbandingan antara daya aktif yang digunakan untuk melakukan kerja nyata dengan daya semu dalam suatu sistem kelistrikan. Faktor daya dinyatakan dalam angka antara 0 hingga 1 atau dalam bentuk persentase. Nilai faktor daya yang tinggi menunjukkan bahwa energi listrik digunakan secara efisien, sedangkan nilai yang rendah mengindikasikan adanya komponen daya reaktif yang tidak berkontribusi terhadap kerja tetapi tetap membebani sistem. Faktor daya sangat dipengaruhi oleh jenis beban listrik yang digunakan, di mana beban resistif seperti lampu pijar dan pemanas listrik memiliki faktor daya mendekati 1,
Sedangkan beban induktif seperti motor listrik, transformator, dan lampu fluoresen cenderung memiliki faktor daya yang lebih rendah. Dalam sistem kelistrikan, faktor daya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi dari performa jaringan listrik. Faktor daya yang rendah menyebabkan peningkatan arus listrik yang mengalir dalam sistem, sehingga meningkatkan rugi-rugi daya dalam bentuk panas pada kabel dan peralatan listrik. Hal ini dapat menurunkan efisiensi penggunaan daya, meningkatkan konsumsi energi, serta memperpendek umur peralatan listrik akibat panas berlebih. Selain itu, faktor daya yang buruk juga dapat mengurangi kapasitas penghantaran daya pada jaringan distribusi, memaksa penyedia listrik untuk memasang peralatan tambahan guna mengkompensasi beban reaktif yang berlebihan. Faktor daya atau Kospi dapat didefinisikan sebagai rasio perbandingan antara daya aktif dan daya nyata yang digunakan dalam sirkuit AC atau beda sudut fase antara V dan I yang biasanya dinyatakan dalam Kospi. Faktor daya yaitu sama dengan daya aktif atau P atau daya nyata atau S. Lalu ada kilowatt dan kilovolt ampere, lalu volt kali I Kospi per V kali I sama dengan Kospi, di mana V adalah tegangan atau volt, I sama dengan arus atau ampere. Ya, umumnya faktor daya listrik ini disebut juga kosinus pi atau Kospi, yaitu ya ada beberapa istilah listrik yang perlu diketahui yang erat kaitannya dengan faktor daya listrik, antara lain ada daya aktif atau P, lalu ada daya reaktif, ada daya semu atau S, ya jadi ada tiga daya listrik. Lanjut ke pembahasan kedua, titik 2, yaitu sifat faktor daya. Faktor daya memiliki berbagai sifat yang mempengaruhi efisiensi dan kinerja sistem kelistrikan. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai setiap sifatnya. Yang pertama, bernilai antara 0 hingga 1. Faktor daya selalu memiliki nilai dalam rentang 0 hingga 1, yang menunjukkan seberapa besar daya listrik yang dikonsumsi digunakan secara efektif untuk menghasilkan kerja nyata. Yang pertama ada faktor daya sama dengan 1 atau 100%. Semua daya yang dikonsumsi adalah daya aktif tanpa adanya reaktif. Yang kedua, faktor daya mendekati 0. Sebagian besar daya yang dikonsumsi adalah daya reaktif, sehingga energi listrik yang digunakan tidak menghasilkan kerja nyata, tetapi tetap membebani jaringan listrik. Yang ketiga ada faktor daya di antara 0 dan 1. Dalam kenyataan, sebagian besar sistem kelistrikan memiliki faktor daya di antara 0 dan 1 karena hampir selalu terdapat daya reaktif akibat penggunaan peralatan induktif atau kapasitif. Yang kedua dipengaruhi oleh jenis beban.
Faktor daya sangat bergantung pada karakteristik beban listrik yang digunakan dalam sistem, yaitu ada beban resistif murni, beban induktif, beban kapasitif. Lalu ketiga, mempengaruhi efisiensi sistem kelistrikan. Faktor daya yang rendah mengurangi efisiensi sistem kelistrikan dikarenakan yaitu meningkatkan arus listrik dalam jaringan, dua menyebabkan pemborosan energi, ketiga menurunkan kapasitas peralatan listrik, dan terakhir yang keempat adalah meningkatkan biaya operasional. Semakin tinggi faktor daya mendekati 1, semakin efisien sistem kelistrikan dalam menyalurkan dan menggunakan daya listrik. Yang keempat, dapat diperbaiki atau dikompensasi. Faktor daya yang buruk dapat diperbaiki menggunakan berbagai metode untuk mengurangi daya reaktif dalam sistem, antara lain. Yang pertama ada pemasangan kapasitor bank. Lalu kedua, penggunaan sinkronus kondenser. Ketiga, penggunaan filter harmonik. Yang keempat, pemilihan motor dengan efisiensi tinggi. Dengan menerapkan teknik perbaikan faktor daya, sistem kelistrikan dapat beroperasi dengan lebih efisien, mengurangi pemborosan energi, serta menekan biaya listrik. Kelima, mempengaruhi stabilitas tegangan. Faktor daya rendah dapat menyebabkan fluktuasi tegangan yang berdampak negatif terhadap sistem kelistrikan. Itu yang pertama ada turunnya tegangan, lalu kedua gangguan pada peralatan sensitif, dan ketiga kebutuhan transformator dan kabel yang lebih besar. Meningkatkan faktor daya yang dapat membantu menjaga kestabilan tegangan dan memastikan operasi peralatan listrik berjalan lebih optimal. Keenam, dapat dipengaruhi oleh distorsi harmonisa. Selain daya reaktif, faktor daya juga dapat dipengaruhi oleh distorsi harmonisa yang dihasilkan oleh beban nonlinier, seperti inverter dan power supply switching. Kedua, lampu LED dan peralatan elektronik. Ketiga, motor dengan drive elektronik atau VFD. Untuk mengatasi distorsi harmonisa, diperlukan filter harmonik atau perangkat koreksi lainnya agar sistem tetap bekerja dengan efisien dan faktor daya tetap optimal. Ya, kita masuk ke pembahasan 2.3, yaitu jenis-jenis faktor daya. Faktor daya dalam sistem kelistrikan dapat dikategorikan berdasarkan hubungan antara arus dan tegangan. Berikut adalah beberapa jenis faktor daya yang umum ditemukan. Yang pertama, faktor daya lagging atau tertinggal. Faktor daya lagging terjadi ketika arus listrik tertunda atau tertinggal dari tegangan. Penyebabnya terjadi pada beban induktif seperti motor listrik, transformator, kipas angin, dan lampu fluoresen dengan balas induktif. Untuk dampaknya dapat menurunkan efisiensi sistem listrik karena meningkatkan konsumsi daya reaktif dan menyebabkan rugi-rugi daya yang lebih besar dalam jaringan distribusi. Untuk solusinya, penggunaan kapasitor daya untuk mengimbangi daya reaktif dan memperbaiki faktor daya. Untuk gambarnya seperti ini ya.
Jadi ketika arus listrik tertunda atau tertinggal dari tegangan. Ini yang kedua ada faktor daya leading atau mendahului. Faktor daya leading terjadi ketika arus listrik mendahului tegangan dalam sistem. Untuk penyebabnya terjadi pada beban kapasitif seperti kapasitor bank, kabel bawah tanah panjang, dan generator tanpa beban. Untuk karakteristiknya, arus mencapai puncaknya sebelum tegangan, lalu disebabkan oleh reaktansi kapasitif yang menghasilkan daya reaktif negatif. Untuk dampaknya dapat menyebabkan lonjakan tegangan berlebih dalam sistem dan membahayakan peralatan listrik dan menyebabkan ketidakstabilan tegangan. Untuk solusinya, mengurangi kapasitor yang berlebihan atau menambahkan beban induktif untuk menyeimbangkan sistem. Gambarnya seperti ini. Lalu yang ketiga ada faktor daya unity sempurna 1 atau 100%. Faktor daya unity terjadi ketika arus dan tegangan berada dalam fase yang sama tanpa adanya daya reaktif. Penyebabnya terjadi pada beban resistif murni seperti pemanas listrik dan lampu pijar. Karakteristik daya listrik yang dikonsumsi sepenuhnya digunakan untuk menghasilkan kerja nyata tanpa pemborosan energi. Dampaknya, efisiensi sistem kelistrikan optimal karena tidak ada pemborosan daya reaktif. Beban listrik bekerja pada performa terbaik. Cara mencapainya yaitu koreksi faktor daya dengan kapasitor atau sinkronus kondenser untuk mengimbangi daya reaktif dalam sistem industri. Keempat, ada faktor daya distorsi. Faktor daya distorsi terjadi ketika gelombang arus listrik tidak berbentuk sinusoidal sempurna akibat distorsi harmonisa yang dihasilkan oleh beban non-linier. Penyebabnya, beban elektronik seperti komputer, inverter, peralatan dengan power supply, switching, dan lampu LED. Dampaknya dapat menyebabkan rugi-rugi daya tambahan dalam sistem distribusi listrik, lalu mengganggu operasi peralatan sensitif dan menyebabkan panas berlebih pada transformator serta kabel listrik. Untuk solusinya, yang pertama menggunakan filter harmonik untuk menghilangkan komponen harmonisa dalam sistem. Lalu yang kedua menggunakan perangkat yang memiliki koreksi faktor daya. Lalu masuk ke pembahasan 2.4 yaitu perbaikan faktor daya. Perbaikan faktor daya adalah proses meningkatkan faktor daya dalam sistem kelistrikan agar mendekati nilai 1 atau unity 100%. Hal ini dilakukan dengan mengurangi daya reaktif yang menyebabkan arus listrik menjadi lebih besar dari yang diperlukan untuk menghasilkan daya aktif. Perbaikan faktor daya bertujuan untuk yang pertama, mengurangi rugi-rugi daya dalam jaringan listrik. Kedua, meningkatkan efisiensi sistem kelistrikan sehingga beban listrik dapat bekerja lebih optimal. Ketiga, menurunkan biaya operasional listrik karena faktor daya yang rendah dapat menyebabkan penalti dari penyedia listrik. Keempat, menstabilkan tegangan sehingga tidak ada fluktuasi yang berlebihan. Dalam sistem kelistrikan, perbaikan faktor daya biasanya diperlukan untuk mengimbangi pengaruh beban induktif seperti motor listrik, transformator, dan peralatan industri lainnya yang menyebabkan faktor daya lagging tertunda. Kedua, metode perbaikan faktor daya dan contohnya. Yang pertama, penggunaan kapasitor daya atau kapasitor bank.
Untuk cara kerjanya, kapasitor berfungsi sebagai sumber daya reaktif negatif atau kapasitif yang dapat mengimbangi daya reaktif positif dalam sistem. Contoh, dalam industri, kapasitor bank dipasang untuk mengurangi efek beban induktif dari motor listrik dan transformator. Keuntungannya adalah biaya instalasi relatif rendah, mudah diterapkan dan tidak membutuhkan banyak perawatan. Yang ketiga, efektif untuk beban induktif seperti motor listrik dan transformator. Yang kedua, menggunakan synchronous condenser atau kondensor sinkron. Cara kerjanya yaitu synchronous condenser adalah mesin sinkron yang dioperasikan tanpa beban mekanis. Contoh, digunakan dalam jaringan transmisi listrik untuk menjaga kestabilan tegangan dan faktor daya di daerah industri besar. Untuk keuntungannya, dapat disesuaikan untuk kebutuhan daya reaktif tertentu. Untuk kekurangannya, biaya tinggi dan membutuhkan perawatan berkala. Yang ketiga, menggunakan filter harmonik. Untuk cara kerjanya sendiri, filter harmonik digunakan untuk mengurangi distorsi harmonisa yang dihasilkan oleh beban non-linear, seperti inverter, komputer, dan peralatan elektronik modern. Contoh, digunakan dalam pabrik yang memiliki banyak inverter dan peralatan elektronik berdaya tinggi. Keuntungannya mengurangi gangguan pada jaringan listrik akibat harmonisa. Untuk kekurangannya, biaya pemasangan bisa cukup mahal dan tidak efektif jika sumber masalah bukan harmonisa, melainkan daya reaktif dari beban induktif. Yang keempat, menggunakan motor efisiensi tinggi dan VFD, Variable Frequency Drive. Untuk cara kerjanya, motor efisiensi tinggi dirancang dengan faktor daya yang lebih baik dibandingkan motor standar. Contoh, penggunaan motor efisiensi tinggi dalam pabrik untuk menggerakkan konveyor dan pompa air. Untuk keuntungannya, dapat mengurangi konsumsi daya secara keseluruhan dan menyesuaikan konsumsi daya dengan kebutuhan aktual. Untuk kekurangannya sendiri, investasi awal tinggi meskipun penghematan listrik dalam jangka panjang bisa menguntungkan. Yang kelima ada manajemen beban listrik yang efektif. Untuk cara kerjanya, mengatur penggunaan peralatan listrik agar tidak menyebabkan faktor daya rendah. Contoh, menghidupkan dan mematikan peralatan listrik sesuai dengan pola pemakaian yang optimal. Keuntungannya, tidak memerlukan investasi tambahan. Kekurangannya membutuhkan kedisiplinan dan pemantauan yang konsisten. Ya, ada perhitungan sederhana perbaikan faktor daya. Misalkan sebuah pabrik memiliki faktor daya 0,7 lagging dan menggunakan daya aktif sebesar 100 kW. Jika ingin meningkatkan faktor daya menjadi 0,95, berapa kapasitor yang harus dipasang? Untuk rumus perbaikan faktor daya yaitu Kg sama dengan P kali dalam kurung tan dalam kurung cos min 1 dalam kurung FP lama tutup kurung dikurangi tan dalam kurung cos min 1 dalam kurung FP baru, dimana Kg adalah kapasitas kapasitor yang diperlukan atau kilovar, dan P adalah daya aktif atau kilowatt, dan FP lama adalah faktor daya awal, dan FP baru adalah faktor daya yang diinginkan. Lalu adalah Kg sama dengan 100, yaitu P nya daya aktifnya 100 dikali dalam kurung tan dalam kurung cos min 1 dalam kurung 0,7
dikurangi tan dalam kurung cos min 1 dalam kurung 0,95. Setelah perhitungan diperoleh bahwa kapasitor yang harus dipasang sekitar 51,2 kV untuk meningkatkan faktor daya dari 0,7 menjadi 0,95. Kita lanjut masuk ke 2.5, yaitu penyebab rendahnya faktor daya. Faktor daya yang rendah dalam sistem kelistrikan menyebabkan inefisiensi dalam distribusi daya listrik, meningkatkan konsumsi energi, dan menimbulkan biaya tambahan akibat penalti dari penyedia listrik. Faktor daya rendah terjadi ketika banyak daya reaktif yang dikonsumsi dibandingkan dengan daya aktif. Yang pertama, penyebab rendahnya faktor daya. Yang A, ada beban induktif yang dominan faktor daya atau lagging. Penyebabnya beban induktif seperti motor listrik, transformator, balas lampu fluoresen dan kipas dapat menyebabkan arus tertinggal dari tegangan sehingga faktor daya menjadi lagging atau tertunda. Dampaknya adalah dapat meningkatkan konsumsi daya reaktif yang tidak menghasilkan kerja nyata dan membebani jaringan listrik dan mengurangi efisiensi sistem. Untuk solusinya, menggunakan kapasitor bank untuk mengimbangi daya reaktif yang dihasilkan oleh beban induktif. Kedua, penggunaan motor listrik tanpa beban atau beban ringan. Penyebabnya, motor listrik yang dioperasikan tanpa beban atau hanya dengan beban ringan tetap mengonsumsi daya reaktif tinggi yang menyebabkan faktor daya menurun. Dampaknya faktor daya menjadi sangat rendah saat motor berjalan tanpa beban. Untuk solusinya, mematikan motor listrik yang tidak digunakan atau menggunakan sistem otomatisasi untuk mengatur operasional motor. Lalu C, adanya beban non-linear dan distorsi harmonisa. Penyebabnya peralatan elektronik seperti komputer, inverter, rectifier, dan lampu LED menghasilkan harmonisa yang mengganggu bentuk gelombang arus sehingga menurunkan faktor daya total. Dampaknya mengganggu kestabilan sistem listrik dan meningkatkan rugi daya. Untuk solusinya, menggunakan filter harmonik untuk menghilangkan harmonisa yang dihasilkan oleh beban non-linear. Lalu keempat, transformator yang beroperasi tanpa beban. Penyebabnya transformator yang dinyalakan tetapi tidak memiliki beban tetap mengonsumsi daya reaktif yang menyebabkan faktor daya rendah. Dampaknya dapat menurunkan efisiensi penggunaan daya listrik. Untuk solusinya sendiri, mematikan transformator yang tidak digunakan atau mengoptimalkan distribusi beban pada transformator yang tersedia. Lalu yang kelima adalah kapasitor yang berlebihan atau overcompensation. Penyebabnya, meskipun kapasitor digunakan untuk memperbaiki faktor daya lagging, jika kapasitor dipasang secara berlebihan dapat menyebabkan faktor daya leading. Dampaknya dapat mengganggu stabilitas sistem listrik dan berpotensi merusak peralatan listrik akibat overvoltage.
Untuk solusinya, dapat menghitung kebutuhan kapasitor secara tepat agar tidak terjadi overcompensation. Lalu yang keenam ada distribusi beban yang tidak merata. Disebabkan oleh beban listrik yang tidak terdistribusi dengan baik antara fase pada sistem 3 fase, dapat menyebabkan ketidakseimbangan tegangan dan faktor daya rendah. Dampaknya adalah dapat menyebabkan rugi-rugi daya yang lebih tinggi pada jaringan listrik. Untuk solusinya adalah dapat dengan menyeimbangkan distribusi beban listrik di antara fase untuk menghindari ketimpangan daya. Penyebab faktor daya rendah beban induktif. 90% beban industri terdiri dari mesin induksi. Mesin tersebut menarik arus magnetisasi untuk menghasilkan medan magnet dan karenanya bekerja pada faktor daya rendah. Lalu ada variasi dalam pembebanan sistem tenaga. Saat ini kita memiliki sistem tenaga listrik yang saling terhubung. Berdasarkan musim dan waktu yang berbeda, kondisi beban sistem tenaga listrik bervariasi. Ada periode beban puncak dan beban rendah. Lalu ada arus harmonik, di mana kehadiran arus harmonik dalam sistem juga mengurangi faktor daya. Lalu ada koreksi faktor daya, seperti yang dibahas di atas. Faktor daya rendah terutama disebabkan oleh arus tertinggal yang ditarik oleh beban induktif. Sebelum kita mempelajari skema untuk koreksi faktor daya, perhatikan poin-poin berikut. Yaitu ada untuk induktasi murni, arus tertinggal dari tegangan sebesar 90 derajat. Lalu untuk kapasitansi murni, arus mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Jadi solusinya sederhana. Jika kita menggunakan kapasitor untuk menarik arus awal, kita dapat menghilangkan efek arus induktif yang tertinggal dan dengan demikian meningkatkan faktor daya. Untuk gambar ini untuk gambar menunjukkan rangkaian umum R dan L hadir di semua peralatan induktif dan C digunakan untuk peningkatan PF. Ya, lanjut kita ke bab 3, ada penutup. Untuk kesimpulan yang dapat saya ambil adalah faktor daya memiliki peran penting dalam efisiensi sistem kelistrikan, di mana nilai faktor daya yang tinggi menunjukkan pemanfaatan daya listrik yang lebih optimal. Faktor daya yang rendah disebabkan oleh dominasi beban induktif, penggunaan motor listrik tanpa beban, harmonisa dari peralatan elektronik, serta distribusi beban yang tidak merata. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan konsumsi daya reaktif, rugi-rugi daya, penurunan efisiensi jaringan listrik, serta biaya tambahan akibat penalti dari penyedia listrik. Untuk mengatasi masalah ini, berbagai metode perbaikan dapat diterapkan, seperti penggunaan kapasitor bank, filter harmonik, motor efisiensi tinggi, serta pengaturan beban yang lebih seimbang. Dengan meningkatkan faktor daya, sistem kelistrikan dapat bekerja lebih efisiensi, mengurangi kerugian energi, menjaga kestabilan tegangan, serta menekan biaya operasional listrik. Oleh karena itu, manajemen faktor daya yang baik menjadi kunci dalam menciptakan sistem kelistrikan yang handal, efisien, dan berkelanjutan. Lalu ada saran untuk saya yaitu untuk meningkatkan efisiensi sistem kelistrikan, disarankan agar setiap pengguna listrik, terutama di sektor industri dan komersial, secara rutin memantau dan mengoptimalkan faktor daya dalam jaringan mereka. Penggunaan kapasitor bank, filter harmonik, serta motor efisiensi tinggi perlu dipertimbangkan untuk mengurangi konsumsi daya reaktif dan meningkatkan kinerja peralatan listrik. Selain itu, pelatihan dan edukasi mengenai pentingnya faktor daya bagi teknisi listrik dan operator industri juga harus ditingkatkan agar dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang berhubungan dengan faktor daya secara lebih efektif. Pemerintah dan penyedia listrik juga dapat berperan dengan memberikan insentif atau regulasi yang mendorong penggunaan teknologi hemat energi.
dan sistem koreksi faktor daya yang lebih baik. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem kelistrikan dapat lebih efisien, andal, dan hemat biaya, sehingga mendukung keberlanjutan energi di masa depan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.